البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 48 dari kitab Al-Hukmu ala Syekh Far'un an Tasawwurih. Qala fadilatu Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala, summa arada ayyuhaddi ba'dhan nufus. Kemudian si Syati ini ingin menenangkan beberapa jiwa, yang boleh jadi sebagian orang yang fitrahnya masih baik memberontak jiwanya tatkala si Syati mengatakan tauhid asma wa sifat adalah bid'ah. Allati qad tasuru min hada ta'biril mutahawwir, yang mana boleh jadi jiwa-jiwa tadi menjadi berkobar, menjadi apa? Marah, memberontak disebabkan karena ungkapan yang sembarangan tadi itu. Fabadara qailan, maka bersegera si Syati berkata, hada qaulu Ibnu Hazm. Wah, cari pegangan. Ini ucapan Imam Ibnu Hazm. Wala yadri Syatil miskin anna Ibnu Hazm laisa bihazimin fi bahsil aqidah. Sementara si Syati, dia tidak tahu, Syati yang miskin, yang malang ini tidak tahu bahwasanya Ibnu Hazm tidak memiliki tekad yang kuat di dalam pembahasan akidah. Kama huwa hazimun fil fiqhiyat, sebagaimana dia memiliki tekad yang kuat di dalam masalah-masalah fikih. Kuat sampai-sampai apa? Berani melontarkan kata-kata yang kasar, yang bengis, yang tidak layak kepada para imam madhab. Tapi untuk masalah akidah, walaupun dia sendiri lembek sangat di dalam masalah asma wa sifat, tapi tidaklah dia itu berperan sebagaimana peperangan dia dalam masalah fikih. Dia sendiri masih kebingungan Ibnu Hazm dalam masalah akidah. Maka tak layak orang yang bingung kemudian malah diikuti. Ma'a darurati tahaffudhi fi adillatihi hatta fil fiqhiyat. Walaupun padahal apa? Wajib untuk, ya darurah wajib, ya ini sangat wajib berhati-hati di dalam dalil-dalilnya sampai dalam masalah fikih. Dan ini kata para ulama memang terbaliknya Ibnu Hazm. Kalau dalam masalah fikih dia ekstra hati-hati sampai-sampai terlalu apa? Zahiriyah. Terlalu jamid kata para ulama, terlalu beku, tidak memakai kias sama sekali. Padahal perkaranya sangat layak untuk dikiaskan karena tidak ada perbedaan antara perkara yang ini dan yang itu. Namun untuk masalah akidah beliau justru terlalu sailan, yaitu terlalu encer ya istilahnya ya, lawan dari pekat, apa istilahnya, cair, ya terlalu cair dalam masalah akidah sehingga sangat bermudah-mudah untuk menakwilkan dalil-dalil yang sangat jelas tentang asma wa sifat. Ini keterbalikan Ibnu Hazm rahimahullah. Wa ba'du, kemudian setelah itu hakadza dhahara asyati 'alal mujtama, demikianlah si Syati muncul di hadapan masyarakat fi dzati lailah, pada suatu malam, dan ini hasil apabila jarh wa ta'dil tidak lagi ditegakkan. Sebagaimana kata siapa itu? Imam Al-Dhahabi rahimahullah, kalau bukan karena ulama jarh wa ta'dil, niscaya para zanadiqah akan tampil di atas manabir, di atas mimbar-mimbar, dan seterusnya. Demikian pula ucapan dari Imam Asy-Syaukani rahimahullah, kalau bukan karena ilmu jarh wa ta'dil, niscaya sembarang-sembarang orang akan berani bicara dan tampil merusak umat. Tapi karena ada jarh wa ta'dil dari orang-orang yang memang mampu sesuai dengan kadarnya, sehingga apa? Sehingga walaupun tetap banyak aja orang yang tampil, tapi tidaklah sebebas apabila tidak ada yang mengkritik sama sekali. Tapi kenapa berani tampil? Karena masyarakat memang mendukung orang-orang macam itu. Tokoh-tokoh yang banyak bermunculan sekarang ini berfatwa sembarang-sembarang, bahkan berani mengajarkan tawasul begini, mengajarkan masalah wali fulan begini. Tatkala di masyarakat orang-orang ahlus sunnah, ahli jarh wa ta'dilnya tidak dipercaya oleh masyarakat, makanya ahlul bid'ahnya berani santai untuk menipu umat terus menerus. Tapi masih lebih baik daripada sama sekali tidak ada jarh wa ta'dil, daripada betul-betul ilmu ini dipadamkan, naudzubillah.
liyaj'ala taqlida sunnatan ma'rufah, yaitu dia tampil di malam itu untuk menjadikan taklid, sikap mengekor sebagai sunnah yang telah dikenal. Tayyib. Padahal ini adalah bid'ah, kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Taklid adalah bid'atus syan'ah, bid'ah yang sangat buruk, malah dijadikan sebagai sunnah, diputar belitkan. Tayyib. Sejak awal syariat Allah menyuruh untuk ittiba, mengikuti dalil. Namun para Yahudi dan Nasara justru mereka menjadikan taklid itulah sebagai sesuatu yang wajib diikuti. Jadi Yahudi dan Nasara yang membuat bid'ah taklid. Tapi kalau dilihat dari dalil-dalil yang ada, wallahu a'lam. Dan bukan mustahil sebelum munculnya orang Yahudi, orang musyrikun juga biasa melakukan itu tentunya bukan mustahil. Melawan dalil dengan cara taklid kepada nenek moyang atau apa. Indal qurunil mufaddalah dianggap sebagai sunnah yang telah dikenal menurut, yaitu di generasi-generasi yang diutamakan. Dan ini tentunya dusta. Ibnu Abbas sering menyelisihi menyelisihi mawaris yang diajarkan atau yang difatwakan oleh Ubay bin Ka'ab. Demikian pula Ibnu Abbas menyelisihi pendapat Abu Bakar dan Umar. Kalau betul Abu Bakar dan Umar menyatakan tidak boleh adanya haji yang sifatnya adalah haji tamattu. Walaupun kata Imam siapa? Al-Baihaqi, bukan Baihaqi, siapa satu lagi itu Al-Khatib Al-Baghdadi, ini tidak sahih dari Abu Bakar. Abu Bakar tak pernah memfatwakan demikian. Tapi kalau Umar memang. Ini menunjukkan bahwasanya taklid bukan sunnah ma'rufah, bahkan ma'ruf, yaitu dalil itu yang diikuti sesuai dengan kemampuan mereka. Manhajnya yaitu tidak taklid tetapi mengikuti dalil. Manhaj dari generasi yang diutamakan. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu. Wa yaj'ala, karena liyaj'ala maktuf pada yang itu. Wa yaj'ala tauhidal asma'i was sifat bid'ah, dan dia menjadikan tauhid asma wa sifat itu sebagai kebid'ahan. Wa huwa aslun min usuliddin, padahal ini salah satu dari dasar-dasar agama ini. Sebagaimana di dalam Mu'taqad Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hikari dan yang lain-lain, sanadnya sahih, menunjukkan bahwasanya prinsip agama ini adalah tauhid asma wa sifat. Wajib untuk mengikuti yang dalilnya jelas dan dilarang untuk menambah-nambah, dilarang untuk mengurangi dan sebagainya. Bahkan Syafi'i mengatakan yang mengingkari ini setelah tegaknya hujjah dia kafir. Bagaimana setelah itu dikatakan ini sebagai bid'ah tauhid asma wa sifat? Ini adalah diputar belitkannya hakikat. Alladzi yatawaqqafu alaihi ma'rifatullahi ta'ala, yang mana pengetahuan tentang Allah Ta'ala tergantung pada masalah ini, pada masalah tauhid asma wa sifat. Allati hiya ghayatu matalibil ibad, yang mana pengetahuan tentang Allah Ta'ala adalah ujung paling akhir, puncak tertinggi dari tuntutan-tuntutan para hamba. Iya, kemana mereka mencari pengetahuan? Jelas yang paling mereka cari adalah siapa yang menciptakan kita dan apa saja sifat dia dan seterusnya. Para hamba karakternya akan mencari itu kalau memang dia fitrahnya masih lurus. Seorang anak saja kalau dia dipisahkan dari orang tuanya, dia akan berusaha tetap ingin tahu siapa orang tua saya, dari nasab mana saya ini. Ini fitrah. Baik, bagaimana dia tidak ingin mengetahui siapa penciptanya? Ini mustahil. Wa qad ta'arrafa Allahu ila ibadihi bi asma'ihi wa sifatihi wa alaihi ma'a ayatihil kauniyah. Sementara Allah Ta'ala telah memperkenalkan dirinya kepada para hambanya. Dengan cara apa? Dengan menyebutkan nama-namanya, sifat-sifatnya, kurnia-kurnianya, nikmat-nikmatnya itu, beserta dengan ayat-ayatnya yang kauniyah. Maka bagaimana yang seperti ini malah dibatasi? Allah tak boleh dikenal kecuali hanya dengan 7 sifat, tak boleh lebih-lebih. Ini bahasa kasarnya orang-orang itu. Karena mereka mengatakan Allah mustahil demikian, Allah la yajuz demikian, tak boleh. Berani membatasi Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Dan di dalam segala sesuatu itu ada tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwasanya dia adalah satu. Ini ucapan siapa ya? Abdullah ibn Mu'tas rahimahullah, ulama dari zaman Bani Abbasiyah, dan sekaligus beliau pernah jadi khalifah.
jadi Amirul Mukminin, tapi hanya beberapa waktu. Setelah itu beliau dijatuhkan oleh orang-orang Atrab, orang-orang Turkiya, tapi sebelum ada kerajaan Turki jauh. Baik. Sebelumnya bait syairnya apa itu? Fayalillahi ajaban kaifa yu'sal ilahu wa kaifa yajhadul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Itu ya yang terkenal itu. Yaitu sungguh mengherankan bagaimana sesembahan itu didurhakai dan bagaimana seorang penentang itu berani menentang dia, padahal wawunya wuhaliyah, dalam keadaan segala sesuatu itu adalah ayat untuk dia, tanda yang menunjukkan tentang dia, yang menunjukkan bahwasanya dia hanyalah satu. Jadi tauhid asma wa sifat ini wajib, karena kalau tidak demikian bagaimana kita akan mengenal Allah. Hadarani wa ana aktubu hadhihi sutur, kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, menghadiri saya, yaitu dohirnya adalah apa? Hafalan tentang itu muncul di pikiran saya dalam keadaan saya sedang menulis baris-baris ini. Failnya apa? Kalamun azimun qalahu imamun jalil. Suatu perkataan yang agung yang dikatakan oleh seorang imam yang agung, wa huwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, haitsu yaqul, yang mana beliau berkata, wa qad qala nas, orang-orang telah mengatakan, menunjukkan ini sudah ma'ruf di kalangan umat manusia. Aktsaru ma yufsidud dunya nisful mutakallim. Yang paling banyak merusak dunia adalah orang ahli kalam yang baru pertengahan. Sudah merasa hebat, padahal ahli kalam yang tingkat tertinggi mereka akan tobat dari ilmu kalam itu sendiri dan memperingatkan dari ilmu kalam. Namun yang setengah-setengah dia akan merasa hebat, merasa ini, merasa itu, dan merusak. Sebagaimana tokoh-tokoh Azhar, kecuali yang memang sudah mencapai doktor tertinggi yang kemudian bertobat, yaitu siapa? Guru dari Syekh Muhammad Aman Al-Jami sendiri, Syekh Muhammad Khalil Harras. Itu guru beliau. Beliau bertobat setelah mencapai kedokteran atau profesor ilmu kalam. Kemudian membaca kitab-kitab Syekhul Islam, lalu sadar, oh ternyata memang selama ini keliru. Selanjutnya beliau mengarang kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah As-Salafi dan kitab-kitab yang lain. Padahal tugas beliau adalah untuk apa? Membantah Ibnu Taimiyah. Tahu-tahu malah beliau sadar Ibnu Taimiyah yang betul. Yang ilmunya setengah-setengah dalam ilmu kalam, ini merusak agama. Yang kedua, nisfu mutafaqih. Mutafaqih yaitu penuntut fikih. Tidak dikatakan nisfu faqih, tapi mutafaqih, baru belajar fikih setengah-setengah, maka ini boleh jadi akan merusak. Belum paham masalah kaidah-kaidah taqyidul mutlak atau taksisul am atau tabyinul mujmal, nasikh mansukh, sababun nuzul, dia belum paham. Boleh jadi dia akan berdalil sembarang-sembarang. Walaupun tidak ada yang maksum, tetapi ini hukum umumnya seperti itu. Semakin lama belajar, semakin diharapkan mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, nisfu mutatabbib, yaitu apa istilahnya ya? Orang yang belajar kedokteran namun baru setengah-setengah. Dianggap setiap yang sakit panas langsung dikasih apa? Panadol. Padahal boleh jadi panasnya panas case yang lain. Asal apapun sakit panas kasih panadol aja. Nah, ini tentunya membahayakan. Ini contoh aja misalkan. Kemudian yang keempat, nisfu nahawi, yaitu ahli nahwu yang setengah-setengah. Ya jelas boleh jadi akan menimbulkan kekeliruan, terutama tatkala menafsirkan hadis atau menafsirkan ayat, karena baru setengah-setengah. Hadza yufsidul adyan, yaitu setengah ahli kalam. Ini ahli kalam yang baru setengah-setengah, dia akan merusak agama. Wa hadza yufsidul buldan. Ini masuk kemana dohirnya? Yang itu ya, ahli fikih yang setengah-setengah, belajar fikih yang setengah-setengah, merusak negeri-negeri. Wa hadza yufsidul abdan. Yang ini merusak badan. Berarti yang baru setengah-setengah belajar kedokteran. Wa hadza yufsidul lisan. Ini merusak lisan, merusak bahasa Arab. Belajar nahwu setengah-setengah. Bukan berarti kalau gitu saya belum 1/10 tak yang belajar lah. Bukan demikian, tapi jangan berfatwa lebih dahulu untuk sesuatu yang belum dipahami. Tapi kalau sudah paham bahwasanya apa itu mubtada'un marfu, itu tak masalah, kita sudah sangat paham mubtada' memang marfu.
Tayyib. Ma asdaqa hadzal kalam, alangkah benarnya ucapan ini. Li'annahu kalamu da'iyatin mujarrab. Tayyib, sebagian mengatakan mujarrib, tak masalah. Karena ini adalah ucapan seorang dai yang telah berpengalaman. Waqad khalatan nas, beliau telah bercampur dengan orang-orang ala ikhtilafi tabaqatihim. Ala, enggak tahu ini terjemahan yang paling sesuai apa ala di sini. Walaupun yaitu dalam keadaan level-level mereka beraneka ragam. Syekhul Islam sudah menjumpai mereka semua secara umum. Wa tafawutihim fil fahmi wal idrak, dan bertingkat-tingkatnya mereka di dalam pemahaman dan pengetahuan. Syekhul Islam sudah menjumpai mereka sehingga pengalaman beliau sangat banyak. Nadzaral ulama fa'afhamahum, beliau telah mendebat para ulama, kemudian beliau membungkam mereka. Fi kulli babin min abwabil ilmi wal ma'rifah, dalam setiap pintu dari pintu-pintu ilmu. Kalau bab diartikan pintu, kalau cabang ya cabang, cabang-cabang ilmu dan pengetahuan. Dalam akidah, dalam fikih, dalam hadis bahkan demikian. Bahkan disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, beliau pernah mendebat sejumlah ahli sihir, semuanya bertobat. Ini menunjukkan apa? Memang taufik dari Allah Ta'ala. Beliau adalah mujahid memang. Bahkan betul-betul apa? Jihad melawan Qazan. Bahkan datang masuk ke kemahnya Qazan. Dan saking berwibawanya beliau sampai sangat dihormati oleh Qazan. Bicara, engkau begini, 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 ini adalah haram. Engkau mengambil harta kaum muslimin, menumpahkan darah mereka. Dalam keadaan semua fuqaha yang menjadi utusan raja waktu itu, semuanya ketakutan, mengatakan engkau hampir-hampir membunuh kami. Bahkan mereka menarik baju mereka, jangan sampai kalau Qazan marah kemudian menebas Syekhul Islam, darahnya muncrat ke baju mereka. Betul-betul sangat kedekut, sangat pelit orang-orang itu, para fuqaha yang menemani Syekhul Islam waktu itu. Baju kena darah pun tak mau darahnya Syekhul Islam. Tapi tahu-tahu karena betul-betul Qazan mengetahui kejujuran Syekhul Islam, malah dimuliakan. Wahai Syekh, doakanlah kami. Ini betul-betul sesuatu yang sangat tidak disangka-sangka. Maka Syekhul Islam mengangkat tangan, ucapkan amin oleh kalian semua. Berani beliau. Beliau mengatakan, wahai Allah, kalau orang ini datang dengan niat untuk menegakkan agamamu dan mengikuti syariat nabimu, maka tolong dia. Tapi kalau dia datang untuk kesombongan dan membuat kerusakan di bumi, cabut ubun-ubun dia. Atau kalimat seperti itu, tarik ubun-ubun dia. Semuanya bilang amin sambil takut-takut. Tapi Qazannya bilang amin juga. Nah, setelah Syekhul Islam keluar, maka semua fuqaha menyalahkan beliau, mengatakan engkau membahayakan kami, engkau mengucapkan kalimat yang membahayakan kami, engkau tak boleh jalan bersama kami. Syekhul Islam bilang, saya pun tak suka jalan dengan kalian. beliau tahu ini para mubtadi'ah aja, ini suka perut aja yang penting. Maka beliau jalan sendiri, hanya ditemani, kalau tak salah apa, Syekh Abdullah, saudara beliau. Yang lain para fuqaha kembali ke istana dengan apa? Rombongan mereka sendiri. Tahu-tahu Syekhul Islam sampai pulang tak ada yang mengganggu. Seluruh pasukan Tartar tak ada yang berani mengganggu beliau. Justru yang ini dihadang oleh pasukan Tartar, dirompak sampai baju-baju mereka pun dilepas. Allah menghinakan mereka. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Bidayah wa Nihayah. Kalau tak salah anak baca di situ waktu itu. Oh iya, inilah Syekhul Islam. Jadi betul-betul semua pihak telah beliau datangi, sampai bahkan pasukan Tartar dan rajanya pun beliau datangi. Dan semuanya kalah tatkala berdebat melawan beliau. Ilahuna wallahu a'lam.